Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi mengenai sistem informasi puskesmas atau SIMPUS. Adapun anggota kelompok 2 ini yang pertama Balkis Barikah, yang kedua Bu Siti Mulyani, yang ketiga Pak Mujahidin Ade, dan yang keempat Mbak Nadila Putri Rifai, dan yang kelima Bu Rini Astuti. Untuk penyampaian penjelasan akan disampaikan oleh Bu Siti Mulyani, kemudian nanti bisa diberi tanggapan oleh anggota kelompok yang lain. Kalau begitu langsung aja dimulai, silakan untuk Bu Siti Mulyani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sistem informasi puskesmas dari kuliah yang Bu Kori sampaikan, kemudian kita cermati bersama-sama tentang sistem informasi puskesmas. Ada beberapa bagian yang perlu ditambahkan untuk bisa diperbaiki, yaitu terkait pada anamnesa itu ada tinggi badan, berat badan, kemudian ditambahi dengan lingkar perut, dan juga IMT, indeks massa tubuh, itu hitungannya itu otomatis. Jadi misalnya tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, secara otomatis nanti keluar IMT-nya berapa. Kemudian tensi, nadi, respirasi rate, kemudian suhu, ditambah saturasi oksigen, golongan darah, dan riwayat alergi. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu head to toe ya, jadi bukan HEDA tapi HEAD, head to toe, tetapi juga mengacu pada si review of system. Jadi misalnya keluhannya itu batuk, pilek, serak, sesak nafas. Nah, head to toe-nya yang diperiksa dari mana? Tentu dari hidung, kemudian dari saluran pernafasan ke bawah sampai paru-paru. Jadi pemeriksaan fisiknya nanti mengacu pada itu, kemudian ada skala nyerinya. Kemudian dari keperawatan tentu saja harus ada dari anamnesanya apa, pemeriksaan fisiknya apa, kemudian muncullah suatu diagnosa keperawatan yang nanti tinggal klik gitu. Ada diagnosa keperawatan yang ada di STK itu ada berapa, mungkin bisa dimasukkan dalam sistem informasi puskesmas. Kemudian ada intervensi keperawatannya, yaitu terdiri dari intervensi berupa observasi, nursing treatment, kemudian evaluasinya apa, dan kolaborasi. Kemudian ini maksudnya evaluasi di sini evaluasi proses, bukan evaluasi hasil. Kemudian tindakan keperawatannya ini terkait dengan transaksi. Selama ini transaksi tindakan keperawatan itu campur dengan tindakan medis. Dan nanti yang mendapatkan fee itu tidak jelas karena tidak jelas siapa petugasnya, siapa yang melakukannya, ini milik siapa. Kemudian ada evaluasi, ini adalah evaluasi hasil, pasien mendapatkan layanan perawatan apa, kemudian apa kolaborasi dengan dokternya, kemudian rujukan itu bisa rujukan internal, bisa ke gigi, ke KIA, ke konsultasi psikologi, konsultasi gizi, tulisannya S ya. Kemudian konsultasi PHBS, ke klinik IMS, kemudian ke konsultasi penyakit menular, dan mungkin juga bisa dirujuk ke PHN. Jadi tindakan akhirnya itu kemana. Nah, penulisan alamat di dalam sistem informasi puskesmas itu bisa seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya sampai provinsi, karena dengan pertimbangan vaskes yang berada di sekitar kampus itu pasiennya bisa berasal dari Sabang sampai Merauke, sehingga kalau alamatnya itu tidak secara nasional, itu nanti secara informasi output yang dihasilkan, misalnya yang dari Papua itu penyakitnya apa yang datang ke puskesmas ini, yang dari daerah barat penyakitnya apa, itu nanti biar outputnya bisa termapping seperti itu. Kemudian data dari pendaftaran itu kalau bisa agregat ke semua poli, bisa benar-benar keluar, karena kalau
dari poli selanjutnya tidak mendapatkan data dari pendaftaran, nanti kerepotan. Next. Slide. Kemudian dari transaksi tindakan perawatan itu akan mendapatkan beberapa benefit yang bisa disumbangkan untuk perusahaan. Izin Bu Siti, Ya, suaranya hilang timbul, agak kresek-kresek. Oke. Sekarang bagaimana Mbak? Sudah jelas cukup. Oke. Transaksi yang tindakan keperawatan itu akan mendapatkan berapa benefit yang bisa disumbangkan untuk perusahaan dan berapa yang akan diterima oleh perawat. Jadi penyumbangnya itu dari tindakan itu berapa, kemudian nanti perawat itu akan mendapatkan berapa. Seharusnya dari sistem informasi itu bisa membantu baik manajemen maupun pelaku pelayanannya. Kemudian informasi benefit dengan sistem terbuka antar profesi sehingga siapa yang bekerja, dia akan mendapatkan apa dan berapa. Ini untuk menciptakan suatu kompetisi di dalam instansi dan juga dedikasi. Orang yang bekerja itu yang dihargai. Orang yang bekerja dengan baik itu yang akan mendapatkan. Seperti itu. Dan kemudian informasi sebelum diagnosa keperawatan dan juga tindakan keperawatan. Jadi dari sisi informasi puskesmas yang ada sekarang itu adalah diagnosa medis. Enggak pernah diagnosa keperawatannya apa, tindakan keperawatannya apa. Mungkin itu yang bisa diberikan masukan untuk sistem informasi puskesmas dari teman lain. Dari kemarin yang kita diskusikan adalah ini, barangkali ada masukan lagi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti untuk penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Dari saya cukup, Mbak. Sudah jelas. Terima kasih. Dari hal yang kita sampaikan, mungkin cukup Mbak Balkis atau bagaimana? Iya Bu, Nanti kalau tugas misalnya ini tidak iya. ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, kita cukup sampai di sini aja diskusinya. Terima kasih. Kalau begitu ditutup ya Bu ya? Ya, silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk diskusi mengenai Simpus ini. Saya sebagai host, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.